Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Prof. Nizam dari Kemendikbud, Dikbud, kemudian eh, Pak Yomo dari BKN, Pak Alex, dan seluruh rektor yang mungkin bergabung, para dosen, para guru besar, dan seluruh teman-teman yang bergabung pada kesempatan ini. Pertama kami sampaikan terima kasih atas banyak masukan dan saran yang kami terima dalam beberapa hari. Ibu dan saya hormati, saya sering cerita, saya ini jadi menteri ini kalau sepak bola ini seperti masuk di babak kedua menit ke-13. Sementara urusan yang mesti kita urus cukup banyak. Dan arahan Bapak Presiden jelas bahwa kita harus bergerak, salah satunya adalah dengan gerakan dalam rangka mendorong birokrasi berdampak. Presiden memberikan arahan kepada kami sangat jelas ketika pertama kali dilantik, beliau tidak mau birokrasi yang jelimet, yang prosesnya ribet. Maka beliau minta birokrasi ini harus berdampak. Jangan sampai rapatnya banyak, siang malam di berbagai tempat, tapi impact ke rakyatnya kurang. Ini yang kami pegang. Yang kedua, beliau menyarankan kepada kami bahwa birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga adalah birokrasi ini harus lincah. Maka ketika kami mendapatkan mandat, kami langsung melakukan proses simplifikasi terhadap berbagai proses bisnis. Inilah prioritas yang kami kerjakan, Pak sekalian. Pertama, kami harus memangkas proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Sehingga anomali data kepegawaian yang semula lama tidak sempat terselesaikan bersama BKN, alhamdulillah saya sampaikan waktu itu sebelum matahari terbenam di 2022, anomali data harus selesai. Alhamdulillah selesai 98,2%. Pemangkasan bisnis lain pegawai juga kami pangkas. Dari 11 proses bisnis kami pangkas tinggal 3 saja. Sehingga menjadi mudah, pengurusan pensiun dan seterusnya akan lebih mudah untuk pegawai kita di seluruh Indonesia. Kanrek-kanrek telah kami sampaikan untuk melakukan upaya yang serius terhadap proses pemangkasan ini. Begitu juga kami kerjakan ketika kami memimpin LKPP. Saat itu proses bisnisnya panjang. Sementara di luar institusi pemerintah, digital marketplace hanya melakukan 2 proses bisnis saja. Sehingga target Bapak Presiden yang per tahun perlu 100.000 produk, tidak bisa tercapai, rata-ratanya 52.000 produk. Kenapa? Karena di depannya digital, belakangnya digital, di tengahnya ada click approvement dari pimpinan dan persetujuan pimpinan. Istilah kami ini ada Pak Oga di tengah. Maka produk 1 tahun baru naik, bahkan yang 2 tahun. Tetapi begitu kami rombak dengan sistem atas saran Bapak Presiden, produknya tidak lagi 100.000 sampai kami selesai di sana, tapi menjadi 1 juta. Nah, proses penyertaan proses bisnis inilah yang menjadi arahan Bapak Presiden, yang kemudian kami juga terapkan di kantor ini untuk melakukan upaya-upaya penyertaan. Nah, begitu juga di dalam sistem penilaian reformasi birokrasi. Kalau kemarin kita fokus pada aspek hulu, yaitu tata kelola internal birokrasi cenderung administratif. Nah, sekarang sudah kami rombak sistem penilaiannya. Saya minta slide yang sebelumnya, teman-teman. Jangan cepat-cepat dulu sebentar. Slide yang sebelumnya. Iya, sebentar. Nah, ini penting karena selama ini banyak kementerian, lembaga datang ke kami minta nilai RB-nya dinaikkan. Nah, dia pakai konsultan, mengumpulkan dokumen dan seterusnya. Kalau ini hanya administratif, dampak ke rakyatnya tidak banyak, ini tentu tidak sesuai dengan arahan Presiden. Maka kami fokus pada aspek hilir, menyelesaikan problem rakyat dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Apa yang kami kerjakan? Kalau dulu harus menjawab 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen. Sekarang untuk mencapai nilai RB yang baik, kami langsung hitung dampaknya saja. Apa dampaknya? Kami fokus ke RB tematik. Salah satunya adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan yang berikutnya adalah target prioritas Presiden, belanja produk dalam negeri, dan penanganan inflasi. Sehingga Pemda dan KL jika belanja produk dalam negerinya tinggi, itu menjadi bagian komponen untuk mendapatkan nilai birokrasi yang berdampak. Mbak sekalian saya hormati, ini adalah semangat semangat perubahan yang tidak mungkin tidak kami kerjakan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Begitu juga next slide terkait dengan jabatan fungsional. Kemarin begitu ribet jabatan fungsional ini, begitu kami ke daerah, karena banyaknya klasifikasi jabatan pelaksana dan di jabatan fungsional. Oleh karena kami terbitkan Permen PAN 1.
Permenpan 1 ini yang sebelumnya ada 3.414 klasifikasi jabatan, kini hanya ada 3 klasifikasi jabatan saja. Dan ini berdampak kepada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Jadi Bapak sekalian, Pak Alex sering mencontohkan, kalau Bapak Ibu punya ART, yang satu kerjanya tukang potong rumput, satu tukang masak, satu tukang bersihin di dalam rumah, dulu untuk pindah ke jabatan satu dan lain harus menyiapkan formasinya, prosesnya panjang dan ribet. Nah sekarang sudah kita pangkas. Kalau dulu ASN hanya pindah dalam satu rumput, kalau arsiparis sampai pensiun mereka di arsiparis. Nah sekarang mereka dengan mudah bisa pindah kalau dia punya kapasitas sesuai dengan arahan dan target pimpinan untuk mencapai target kinerjanya. Sehingga ASN bisa lebih mudah lintas rumpun sehingga birokrasi akan jauh lebih lincah dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Nah ini yang kemarin cukup muncul di berbagai medsos, saya juga sampai bingung ya. Justru di Permenpan 1 ini kami ingin memotong bahwa kalau dulu ASN disebutkan untuk pengisian angka kredit dan pengajuan DUPAK, daftar usul penetapan angka kredit. Guru-guru yang mengajar mengeluh yang kami dengar. Dia harus cuti 3 hari untuk mengisi DUPAK. Dan karena ini kami terbitkan Permenpan 1. Tidak ada lagi pengisian DUPAK yang cenderung administratif sehingga ASN bisa total mengejar capaian organisasinya. Dan ini dampaknya juga sangat luas. Sehingga harapan kami instansi pembina sesuai dengan Permenpan 1 ini bisa dieksekusi dan ini sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Ibu dan Pak Presiden saya hormati, inilah beberapa hal yang sedang dan telah kami kerjakan. Nah, begitu juga terkait dengan penilaian angka kredit dalam masa transisi berdasarkan peraturan nomor 1 ini sebagai bentuk supaya tidak simpang siur kami sedang membuat rancangan surat edaran Menpan RB. Kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu nanti memberikan masukan dan sekarang Permenpan terkait guru dengan dosen. Pak Alex sedang memimpin beberapa round table discussion untuk merumuskan ini. Tentu Pak Alex kita berharap nanti masukan dari beliau-beliau untuk menyempurnakan ini. Nah, Ibu dan saya hormati, inilah beberapa hal. Begitu juga terkait penyediaan regulasi ASN. Untuk menuju ASN berkelas dunia, ternyata kita ini berat. Ada tarik tambang antara ASN berkelas dunia dengan ASN yang ada saat ini. Di mana ada tumpukan-tumpukan honorer di berbagai daerah yang mestinya 2014 tinggal 400.000, setelah kita data sekarang menjadi 2,3 juta. Ternyata regulasi yang sangat banyak itu tidak mampu mendorong ASN kita berkelas dunia. Saat ini lebih dari 1.000 regulasi, ya, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka Deputi SDMA sekarang sedang membuat Perpres, membuat PP, yang ini akan mencabut lebih dari 1.000 regulasi, tepatnya 1.031, yang di dalamnya ada 11 PP, 209 Perpres, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya saja menjadi Menpan baru bingung. Banyak kertas-kertas yang harus saya tanda tangan karena Permenpan, dan aturan begitu banyak. Apalagi teman-teman yang jadi ASN, para dosen, kami sangat memahami. Oleh karena itu, selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami lakukan pemangkasan, termasuk juga pemangkasan proses bisnis ini. Ibu dan saya hormati, kami memahami dan menyadari begitu kami masuk di Kemenpan RB, begitu banyak suara kampus yang kami dengar. Kurangnya tenaga P3K. Bahkan mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun belum mendapatkan kepastian masa depannya. Bahkan ASN kekurangan banyak di dosen. Bahkan guru besar yang sudah sepuh belum ada penggantinya. Oleh karena itu di 2023 kami di Kemenpan RB ingin melipat gandakan tenaga yang mengajar baik itu P3 maupun ASN. Sehingga tahun ini akan ada peningkatan cukup besar untuk rekrutmennya kurang lebih 15.858 formasi dan untuk P3K dan untuk CPNS-nya adalah 6.074 formasi. Setelah sebelumnya tidak ada formasi untuk dosen di kampus-kampus ini. Ibu dan saya hormati, ini adalah beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Komitmen pemerintah untuk mendorong ini semua, salah satunya adalah mendorong digitalisasi pemerintahan. Kebetulan Perpres SPBE baru saja ditekan oleh Bapak Presiden 3 bulan lalu dan memandatkan kepada kami dan para menteri untuk mengkoordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan SPBE ini mempermudah warga. Karena sebelumnya SPBE ini belum sempat ditekan oleh Bapak Presiden. Pada di berbagai negara di dunia, SPBE ini menjadi indikator. Kalau indeks SPBE-nya bagus, maka penanganan korupsinya juga bagus. Begitu juga terkait dengan indeks rule of law-nya dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi hari ini. Hampir setiap inovasi dibarengi dengan aplikasi. Di daerah-daerah,
Hampir kementerian lembaga banyak sekali aplikasi. Sehingga ribuan aplikasi ini menyusahkan rakyat untuk membuat akun untuk mengakses kepada aplikasi-aplikasi itu. Nah, atas arahan Bapak Presiden, kita sekarang diminta kami untuk melakukan interoperabilitas. Sehingga inovasi yang baik ke depan bukan yang bisa membuat aplikasi untuk menyelesaikan program A, program B, program C, tapi yang menginteroperabilitaskan. Sekarang kami sedang bekerja keras dengan para menteri yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menginteroperabilitaskan pertama sistem layanan di internal kementerian terlebih dahulu. Kadang antar dirjen, antar direktur berbeda. Nah sekarang kami senang beberapa kampus telah menginteroperabilitaskan sistem layanan kemahasiswaan dan lain-lain. Mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh oleh kampus-kampus lain yang sedang bekerja. Begitu juga Pak sekalian saya hormati, inilah saya kira terkait dengan SPBE yang sekarang menjadi kerja kami. Mudah-mudahan Mbak sekalian kami hormati, pertemuan ini akan banyak sekali manfaatnya, dan kemarin kami telah memberikan penjelasan terkait Permen Pan RB nomor 1. Kami tidak pernah memberikan tenggat tanggal 15 April, kami tidak pernah. Dan ini justru muncul, kami bingung ketika Permen Pan RB tidak menyebut tenggat waktu, tapi justru ramai di medsos. Kami justru memberikan sampai bulan Juni, kira-kira. Kami kira ini, Pak sekalian saya hormati, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi lain kesempatan akan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan sedang kami kerjakan. Nanti kami minta Pak Alek menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan Permen Pan RB. Begitu juga terkait dengan Pak Nizam tentu akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif sebagai instansi pembina di dalam menjabarkan Permen Pan RB nomor 1. Sekali lagi, nafas Bapak Presiden yang diberikan kepada kami adalah mendorong simplifikasi dan pemangkasan proses bisnis semua layanan yang panjang untuk lebih pendek. Karena target kita adalah bergerak untuk reformasi berdampak. Terima kasih para dosen, para rektor, para guru besar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dalam sebuah pertemuan yang lebih yang lebih luas waktunya dan lebih membahagiakan saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.